anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kalian untuk mengisi absensi online terlebih dahulu ya di e-learning, karena absensi tersebut memiliki poin yang besar jika kalian mengisinya dan juga bisa tepat waktu dalam mengisi absensi online tersebut. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Oke, Ibu ingin bertanya nih, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Betul, minggu lalu kita belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Nah, siapa yang masih ingat? Jaringan penyusun tumbuhan itu ada apa saja ya? Iya, pinter. Jaringan penyusun tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada jaringan meristem dan ada jaringan dewasa. Nah, untuk jaringan meristemnya sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Lalu, yang jaringan dewasa yaitu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu ada jaringan pelindung, ada jaringan dasar, lalu yang ketiga ada jaringan penyokong, dan yang keempat, yang terakhir ada jaringan pengangkut. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama yaitu menunjukkan pemanfaatan teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan, lalu mengetahui macam-macam teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi berbagai fakta mengenai berbagai ide teknologi sederhana yang terinspirasi oleh struktur jaringan tumbuhan. Oke, sekarang coba anak-anak lihat di sini ada gambar apa. Nah, ini merupakan gambar alat pemurnian air. Nah, kalian tahu tidak bahwa penemuan itu ada karena terinspirasi oleh struktur jaringan tumbuhan. Sekarang kita mulai saja pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak juga baca materi yang sudah ada di e-learning ya. Struktur dan jaringan tumbuhan dapat menginspirasi para ahli ataupun penemu untuk menciptakan teknologi atau alat yang dapat bermanfaat bagi manusia. Nah, alat-alat tersebut diantaranya yaitu ada yang pertama yaitu paving block atau cone block. Nah, paving block ini memiliki bentuk dan susunan seperti jaringan parenkim, karena jaringan parenkim memiliki bentuk segi 6 dan memiliki ruang antar sel. Nah, bisa anak-anak lihat di sini yaitu ada gambar dari paving block dan gambar dari jaringan parenkim. Lalu alat yang kedua yaitu ada pemurni udara Andrea. Nah, pemurni udara Andrea ini merupakan alat yang berfungsi untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Alat ini terinspirasi dari tanaman jenis lidah mertua. Tanaman ini berfungsi untuk memfilter udara kotor. Lalu, teknologi yang selanjutnya yaitu ada photovoltaic mastable atau yang biasa disebut juga dengan BPV. Nah, BPV ini merupakan suatu meja yang dapat membangkitkan listrik melalui proses fotosintesis tanaman. Nah, untuk tanaman yang biasa digunakan yaitu seperti tanaman alga, cyanobacteria maupun tanaman
tanaman vaskular lainnya. Nah, teknologi BPV ini bekerja sebagai alat bioelektrik yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Selanjutnya yaitu ada alat sensor cahaya. Coba ibu ingin tanya, pernah enggak kalian lihat sensor cahaya? Biasanya banyak dijumpai pada lampu-lampu penerangan jalan ya. Nah coba, sensor cahaya ini memiliki stop kontak tidak ya? Atau setiap harinya ada yang menyalakan dan mematikan tidak ya? Betul, tidak ada. Karena lampu penerangan jalan itu menggunakan mekanisme sensor cahaya. Nah, alat sensor cahaya ini terinspirasi dari stomata pada kaktus yang akan membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari untuk mengurangi laju penguapan air. Lalu alat yang selanjutnya yaitu ada lapisan pelindung dan pengilap. Nah, lapisan dan pelindung dan pengilap ini biasanya digunakan pada semir sepatu, pada lapisan pelindung mobil, motor, dan lain sebagainya. Nah, kalian tahu tidak, lapisan pelindung atau pengilap ini terinspirasi dari daun talas yang permukaan daunnya itu memiliki lapisan kutikula sehingga air tidak dapat meresap ke dalamnya. Nah, di sini dapat anak-anak lihat ada gambar dari mobil yang sudah dilapisi pengilap atau pelindung dan yang belum. Lalu di sini ada gambar dari daun talas yang dipercikan air tetapi tidak meresap karena memiliki lapisan pelindung berupa kutikula. Lalu teknologi yang selanjutnya yaitu ada alat pemurnian air. Alat pemurnian air ini terinspirasi dari akar tanaman eceng gondok karena akar tanaman eceng gondok ini memiliki bentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat dan dapat berfungsi untuk menyerap partikel lain pada air sehingga dapat menjadikan air tersebut bersih. Nah, akar eceng gondok ini memiliki saluran berupa saluran aquaporin. Nah, saluran aquaporin ini merupakan saluran kanal protein yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat melewati saluran aquaporin ini. Selanjutnya yaitu ada panel surya atau yang biasa disebut dengan solar cell. Nah, panel surya ini merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika cahaya matahari menabrak permukaan panel surya, maka elektron atau penyusun atom yang bermuatan negatif akan bergerak menuju konduktor dan menjadi arus listrik. Nah, mekanisme kerja pada panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis pada tumbuhan yang terjadi pada daun. Lalu, alat yang selanjutnya yaitu ada lily pad kotak mengambang. Nah, lily pad kotak mengambang ini didesain oleh Vincent sebagai antisipasi pada tahun 2100 yang digambarkan akan banyak pengunjung dunia karena terjadi pemanasan global. Nah, lily pad ini terinspirasi dari daun lily pad atau daun teratai. Oke, materi hari ini sudah selesai. Silakan anak-anak bisa mencatat apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sekarang, mari kita simpulkan bersama-sama dari pembelajaran pada hari ini. Nah, kesimpulannya yaitu struktur dan fungsi jaringan tumbuhan itu dapat menginspirasi para ahli ataupun para penemu untuk menciptakan alat dan teknologi yang dapat bermanfaat bagi manusia. Alat-alat tersebut diantaranya ada seperti alat pemurnian air, lalu ada sensor cahaya, ada panel surya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, silakan anak-anak kerjakan soal yang sudah ada di e-learning ya.
Lalu minggu depan kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Silakan anak-anak pelajari terlebih dahulu mengenai sistem pencernaan manusia. Sekarang pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.